Ya, halo guys, selamat datang kembali di channel Dragon Boys. Di video kali ini kita mau melakukan pengetesan cas ya. Ini sekarang kondisi baterai di 68%. Sekarang jam 4.22 pagi nih. Setengah 5 ntar kita coba cas. Biasanya sih pengecasan mobil ini tuh waktunya 1 jam itu bisa 10%an ya guys. Jadi saya berharap nih dari 68 mau sampai 100 udah sekitar 3 jam lah ya. Jadi nanti jam setengah 8 sampai jam 8 ini udah ready 100% buat kita berangkat aktivitas. Biasanya sih cas malam guys, cuma kali ini karena nanggung, jadi ya pas bangun subuh kita langsung cas. Jadi nanti seharian bisa cukup buat aktivitas ya guys. Karena hari ini kayaknya mau pakai buat lumayan jauh nih hari ini. Oke, kita langsung charge ya. Ya guys, ini udah ngecas ya. Indikatornya kayak gini. Dan dia ada indikator baterai naik kayak gini. Ini tipe standar range ya guys. Jadi kapasitas baterainya di 17,3 kWh. Oke, nanti kita coba cek ya di jam setengah 8. Posisi sekarang jam 4.25 ya. Nih 4.25. 68%. Ya, halo guys, ini udah 97 nih. Sekarang jam 7.30. Ya, setengah 8 lewat lah nih. Tadi kita cas setengah 5 ya guys. Jadi udah 3 jam. Tadi kan dari 68 ya, sekarang 97. Jadi 1 jam kurang lebih 10% memang. Ya, bentar lagi selesai nih. Jadi pas lah mungkin sebelum jam 8 udah full ya 100%. Nanti saya update lagi ya. Ya, oke guys, ini udah 100% di 7.40 sekarang. Jadi mulai dari setengah 5, 68%. Sekarang udah full nih sebelum jam 8. Kita cabut ya. Kalau udah penuh kayak gini, udah kita langsung matiin, kita cabut ya guys. Ya guys, jadi udah selesai ya kita ngecas nih. Tadi dari jam setengah 5 kondisi 68%, sekarang udah 100%. Kalau udah selesai ngecas, sebelum mulai jalan jangan lupa guys ya, kita selalu reset trip meternya. Jadi ketahuan jarak yang kita tempuh sewaktu-waktu kita mau cari atau ukur jarak ya. Jadi langsung dinolin aja setiap kali ngecas. Jadi demikianlah ya pengalaman ngecas Wuling Air EV standard range. Kalau di sini dengan menggunakan portable charger daya 5500 itu kurang lebih 10% itu 1 jam guys. Jadi time management yang saya lakukan biasanya sih ngecas malam. Kalau memang baterainya udah mungkin 60, 50, 40 atau mungkin sisa 30%, saya pasti langsung cas malam. Subuh ketika bangun tuh udah selesai guys. Jadi udah langsung kita cabut aja. Ya kurang lebih 10% 1 jam lah kurang lebihnya ya. Tapi karena berhubung tadi itu masih sisa 68 ya, mendekati 70, jadi ya saya casnya subuh ketika bangun saya langsung cas. Nah ini sebelum berangkat, sebelum jam 8 nih udah penuh lagi guys. Cukup, kalau dibilang cukup atau enggak, cukup banget ya untuk harian, untuk ke kantor, untuk aktivitas. Mungkin nanti malamnya mau ke supermarket, mau belanja, mau apa, cukup sih. Nyetir 200 kilo sehari itu luar biasa capek guys. Jadi kayaknya nggak bakal habis juga dalam sehari. Jadi kalau malam ya bisa langsung ngecas kalau memang baterainya berkurang banyak. Tapi kalau berkurang dikit, paling ketika saya bangun subuh yaitu saya cas. Jadi pagi-pagi ini udah ready lagi. Jadi kalau memang keperluannya hanya untuk pakai hari-hari ya, buat aktivitas penunjang pengganti kendaraan roda 2 ya guys, ya Air EV menurut saya pribadi lebih dari cukup ya. Bahkan kamu mau pakai keluar kota sekalipun ya, Jabodetabek ya, kalau saya di Jakarta misalkan ya, Jabodetabek lah, mau ke Tangerang, Bogor, Bekasi sekitarnya, untuk PP itu sih udah sanggup banget. Dan yang paling penting lumayan jadi terjangkau ya untuk tiap kilometernya pakai mobil ini guys. Tapi ya itu kekurangannya, si Air EV ini memang belum support DC fast charging. Jadi masih AC aja nih, masih slow charge. Ya itu tadi estimasinya 10% itu 1 jam. Jadi pakai sesuai kebutuhan aja ya guys. Kalau untuk harian
menurut saya masih worth it mobil ini. Apalagi sekarang harganya juga udah turun kan, udah masuk akal, nggak kayak dulu awal-awal Pionir dia. Tapi kalau memang kalian lagi cari mobil listrik untuk kebutuhan lain, misalkan mau bawa keluar kota dan juga bisa fast charging, ya mungkin kalian bisa pertimbangkan dari merek lain atau tipe lain selain REV kalau misalkan di Wuling. Jadi sesuaikan aja ya guys dengan kebutuhan kalian, sesuaikan dengan budget kalian. Cuma saran saya kalau beli mobil listrik nggak usah mahal-mahal guys. Kita pakai range 100 jutaan, 200 jutaan aja udah. Seandainya pun 300 jutaan, ya 300 kecil masih worth it lah. Kalau misalkan range-nya jauh ya, bisa 400-an kilo masih oke tuh. Tapi kalau udah sampai harganya setengah miliar, aduh kayaknya ngapain ya guys ya. Kita kan beli mobil EV ini kan buat hemat gitu loh. Buat apa bayar ratusan juta dengan profit yang sama aja sebenarnya kan. Demikian ya videonya guys ya, tentang bagaimana time management saya pribadi dalam melakukan pengecasan di mobil Wuling REV tipe standard range. Bisa saya lakukan di malam hari, bisa juga kalau cuma sedikit tapi saya butuh full ya saya cas di subuh, atau ketika nanti sampai di kantor, kalau kantor kamu bisa buat ngecas ya udah ngecas aja guys. Jadi saya nggak pernah cas di SPKLU kalau nggak perlu banget, karena menurut saya itu nggak worth it sekali untuk REV ini cas di SPKLU guys. Tapi ya pilihan kembali ke kalian masing-masing karena kebutuhan tiap orang itu berbeda-beda. Oh ya, satu hal lagi guys, kalau kalian ngecas malam-malam itu ada keuntungan lagi ya secara sistem mobilnya. Jadi setiap mobil EV itu ketika kita melakukan pengecasan kayak tadi itu, dia kipasnya nyala guys sebagai penjaga suhu. Karena kalau ngisi baterai itu apalagi pakai yang ultra fast charging itu pasti panas kan guys. Jadi setiap kipas di mobil EV itu normalnya, lazimnya harusnya berfungsi untuk mendinginkan proses pengecasan. Nah ketika kipas itu berfungsi kan ada suaranya tuh sedikit. Nah itu bisa dipakai juga tuh buat mungkin ya daerah rumah kalian ada yang ada hamanya atau ada tikus kan. Jadi kalau malam atau binatang-binatang lain lah selain tikus. Jadi kalau malam bisa sekalian buat ngusir hama-hama tersebut ya guys. Karena bahaya kalau sampai mereka bersarang dan juga ngerusak kabel-kabel. Dan itu udah banyak kejadiannya di grup ya, di share. Dan itu nggak di cover garansi lagi karena lagi-lagi kelalaian pemakai. Pusing makanya ya. Jadi ngecas malam-malam itu untungnya double-double, mungkin ada yang dapat diskon tarif PLN mungkin ya, saya nggak tahu. Dan yang kedua pastinya yaitu tadi kipasnya itu bisa berfungsi sebagai alat pengusir hama ketika malam hari. Jadi benefitnya double-double ya kalau ngecas malam. Tapi kalau cuman sedikit ya ngecas bentar doang, subuh-subuh juga udah penuh lagi sih sebelum kalian berangkat aktivitas. Oke, sampai di sini dulu ya videonya guys. Bentar lagi saya mau berangkat jalan nih. Thank you yang udah nonton ya. Jangan lupa like-nya untuk video ini nih jika kalian rasa bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya, dukung channel ini nih buat yang belum. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lainnya. Bye.